We create chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik sana ibu Wa. Pada malam ini kita kedatangan kawan-kawan dari KNPI Kabupaten Bengkulu Selatan. Boleh kita kenalan Dek, Abang? Boleh? Boleh. Pastinya. Kenalanlah satu persatu, mulai jadi tengah dulu lah. Oke. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maisar Aprianto. Jadi boleh dipanggil Maisar nanti. Mungkin itu aja dulu, Pak. Atau ada lagi yang lebih? Cukup di dulu. KNPI sebagai? Saya sebagai ketua. Terus siap. background saya dari jurusan hubungan internasional. Oke, siap. Selanjutnya, Abang? Selamat malam, nama saya Andre Bagus Kurniawan, bisa dipanggil Andre. Untuk jabatan di KNPI Bengkulu Selatan itu bendahara. Untuk background saya jurusan Teknik Informatika. Oke, siap. Selanjutnya? Nama saya Muhammad Alfa Mulia, biasanya dipanggil Alfa ya. Kalau jabatan di KNPI Sekretaris Jenderal. Oke, siap. Kita lanjut nanya lagi nih. Oke, Pak. Sebenarnya Abang waktu kecil nih ya, kecil mungkin belum tahu tuh apa tuh KNPI apa sebagainya kan. Betul. Jadi maksudnya seperti ini. Punya cita-cita apa sih dulu? Gitu. Punya cita-cita apa sih waktu kecil? Saya nih. Iya. Oke, kalau misalkan ditanya waktu kecil itu, saya tuh bercita-cita ini, Pak ya. Mau jadi TNI. Saya mau jadi TNI dulu. Jadi karena kenapa? Karena bagi saya TNI itu adalah pengabdian pada waktu itu. Jadi lihat orang tua, lihat paman, lihat itu apa namanya PET yang seorang TNI itu benar-benar membanggakan. Dan insya Allah saya mau jadi seperti dia. Kalau waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu. Sekarang beda kan haluannya. Sekarang beda. Betul. Lanjut Abang. Oh iya, waktu saya kecil dulu cita-cita saya tuh apa ya? Sama kayak TNI ini apa? Kalau saya kemarin tuh polisi. Iya, ngeliat paman dia nangkap penjahat lah gitu lah pokoknya. Waktu kecil gitu kan. Tapi ya baik lagi kan kalau sekarang ya udah gitu, udah beda gitu kan. Apa? Kalau saya biasanya jadi dokter. Kepengennya jadi dokter waktu kecil. Tapi nggak kesampean. Sekolah jurusannya beda kali ya? Beda, manajemen. Iya. Nggak bisa nyuntik manajemen ya? Nggak bisa. Nyuntik. Betul-betul nggak bisa. Ininya waktu SD di mana nih? Diceritain dulu lah, SD di mana, SMP, SMA sampai kuliah. Oke. Kalau saya SD waktu di SD 6. SD Negeri 6 Selatan itu tempatnya di SMA Karya. Terus lanjut lagi SMP, saya SMP Negeri 2 Selatan. Lanjut lagi saya SMA Negeri 2 Selatan. Terus saya melanjutkan pendidikan kuliah waktu itu di Bandung. Tepatnya itu di Universitas Pasundan. Saya mengambil jurusan hubungan internasional dan alhamdulillah sekarang selesai. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga kah? Masih jauh. Belum. Mudah-mudahan di podcast ini nanti ada jodoh kan. Amin. Oh iya, kalau saya waktu SD itu SD 24 di Ketapang. Tapi sekarang udah nggak ada lagi SD-nya. Udah musnah. Terus SMP saya di SMP 1 Negeri Bengkulu Selatan. Habis itu lanjut ke SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Terus lanjut pendidikan S1 di Depok Universitas Gunadarma. Dan sekarang alhamdulillah udah lulus juga. Alhamdulillah. Lanjut Bang apa? Kalau saya rada panjang sih, Mbak. Ribut ya. Pertama SD 1 Bengkulu. Kedua pindah naik kelas 2 pindah ke SDIT Bengkulu. Oke. Naik kelas 4 pindah lagi SD. Pindah SD 20 negeri dekat rumah. Iya. SDIT dulu jarang dijemput. Pulangnya sore, dijemputnya malam. Iya gitu, makanya pindah SD 20 kan. SMP sekali pindah, nggak pernah pindah. SMP 4 Bengkulu. Tamat SMP pindah kemana? Ya, ngikut ayah. Gitu. Oh iya. Sekarang di BINUS.
Apa tuh? Melanjut Bina Nusantara. Bina Nusantara. Iya. Oke. Alamatnya sendiri apa? Mungkin ada yang mau kenalan nanti kan? Kepo gitu ya? Kepo ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indo. Dari mana semua gegalannya? Gegalannya dari KNP ini. Gegalannya. Dengar tadi bahasa Inggris saya galah. Tak bisa aku kisahkan Ada ini. yang tentara dan presi, tadi ada yang dokter. Ngenian galah itu. Ini kalau Nginian galah. dulu tapi. Dulu cita-cita. Cita-cita dulu. Alhamdulillah. Mungkin pengen lengah aja. Jadi mana kamu nih? Jadi KNPI. Komite Nasional. Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Nah, itu lagi aku ada kawanan aku nih. Cak ganteng-ganteng kalau gini. Wih, Anak aku jaga. kesuruhan. Ya Allah. Maluan aku. Macam tadi dokter Mio. Aku memang singgang hati. Kalau aneh loh. Oke. Jadi pemuda Indonesia. Tapi tujuan KNPI itu tak apa sebenarnya. Anda bertanya ke Palangan, kami ini lah tuh wow. Tujuan, bentuknya dan kamu tuh yang berkecimpung di KNPI ini. Oke. Kalau misalkan ditanya tujuan ini Pak ya. Kalau misalkan kita lihat dari sejarah, jadi sebetulnya KNPI itu lahir dari proses politik. Jadi pada saat zaman Orde Baru, pada saat kekuasaan Pak Harto itu dulu, KNPI itu kuat banget Pak. Jadi kalau ada ketua KNPI, maka satu kursi di DPR pada waktu itu. Nah, karena dia menaungi seluruh organisasi OKP, jadi fungsinya itu menggerakkan OKP. OKP itu kalau dihitung lebih dari 100. Nah, pada waktu itu. Jadi benar-benar bagus dan benar-benar luar biasa pada waktu itu. Setelah zaman Pak Harto tumbang, maka KNPI itu harus independen, Pak. Harus independen biar tidak kuat lagi. Tapu independen tahu. Independen itu sendiri. Ah, jadi tidak boleh memihak. Ya ini keruang mundi ini independen. Jadi tidak boleh independen. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Pada akhirnya kan sampai di tahun 2001 ini, kalau ditanya apa tugas KNPI, maka tentu tugas kami adalah karena kami induknya organisasi, menaungi seluruh organisasi kepemudaan, maka kami berusaha untuk menggerakkan seluruh OKP ini untuk bergerak aktif, khususnya kepemudaan. Gitu. Jadi kalaupun ada yang bergerak, kalau misalkan KNP-nya tidak aktif, ada pun yang bisa bergerak, tapi mungkin pergerakannya kecil, seperti itu. Kalau ada dinaungi induk organisasi, maka dia bisa bersatu, seperti itu. Contoh-contoh OKP, kira-kira misalnya Karang Taruna termasuk OKP apa mana? Tidak termasuk OKP. Yang termasuk OKP itu ada teman-teman kami, PB Muhammadiyah, ada PMI, terus ada IBNU, GP Ansor. Oh, Nah, itu OKP itu, Pak. Ini dia nama lah, jangan bercanda. Ini. Itu memang karakter saya, Pak. Jadi Aku nih ketua OKP, ketua Taruna. tidak. Nah, itu. Kami muda purek. Bukan puri, bertanya. Bertanya. Yang mau dia keluar itu kan bertanya. Betul. Ketua. Ini Bendara. Wes, pasti benar aku nih. beta siap. Ada ciao. Kalau yang di sebelah, Sekretaris. nah, tukang tulis. Nyelah. Jadi jangan rasa keluar tulis orang. Ya Allah, bayau loh. Mudah-mudahan ya pandai galang. Amin. Iya, Bang. Sekolah tadi kena aku SD udah ya kamu tadi ya? SD. Ya. Kurang suti. Lah berpendidikan. Alhamdulillah. Ya, S1 galau? S1. S2? Belum. Aku S3. SMP. Masuk kang. Tahu lah, jangan cuma saya. Ada syarat tuh dia lagi mana aku Pak ada syarat tuh dia untuk masuk ke KNPI ini. Kalau untuk persyaratan tentu ada klasifikasi tergantung dengan kami nanti menentukan sebagai panitia. Tapi tentu yang berhimpun di situ adalah teman-teman dari OKP, itu yang pertama. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang bukan OKP terus lantas mau berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan,
maka kan kami akomodir. Kenapa tidak kan? Yang penting dia punya niat, Pak. Punya niat untuk memberikan kontribusi untuk Bung Selatan dengan kreativitasnya, meskipun beliau bukan latar belakang dari OKP, maka kan kami akomodir itu. Nah, karena kami wadah tadi. Nah, seperti itu. Cuman dengan niat bisa gabung? Bisa. Bisa? Niat, tulus, bergerak. Oh, cuman dengan niat. Ada serilau. Ada serilau. Kalau misalkan ada serilau, otomatis bisa diarahkan nanti, Pak. Nggak OKP ku, dia pun langsung masuk KNPI gini. Baca langsung, Pak. Baca langsung. Masa ada niat? Tadi itu Ya Allah, ini ada niat, cek Itu- lagi belum. Itu alternatif kedua, Pak. Alternatif Kenapa kedua. jadi KNPI Ini ini? kan masih muda kan lah, muda lah, umur berapa dia boleh masuk KNPI ini? Tua wow. Oh, Udah kecil SD belum masuk ke KNPI. Tua wow ke Bilau sampai tua lu mana? kalau maksimum itu, Pak, 40 tahun. Oh, masih masuk. Bukan anakku. Ini lah tuang. Di atas 40 tahun itu tidak bisa. Secara undang-undang, secara peraturan tidak bisa. Bang, program-program KNPI sendiri gantian kode Bang Lita, Bang. Bapak sekretaris nih kuda aja kan Ica. Jadi nulis saja. Kan nulis. Dia Pak Ketua. Program-program KNPI Ke depan. Ke depan. Gini, Pak ya. Persoalan Bengkulu Selatan nih. Aduh, tertawa, Pak. Bukan loh. Iya, mau Oke. yang akan berlanjutan ke depan dia. Betul. Dari belakang lo dia. Betul. Ke depan. Bukan dia metuannya Bang Sensitif. Ginian. Lanjut lah. Jadi kalau misalkan ditanya program, tentu kami membuat program itu berdasarkan persoalan di Bung Selatan. Jadi sering banget kita bertanya, kalau misalkan kami anak rantau ini, Bang, kapan Bung Selatan ini maju? Bayangan itu. Maju mundur nih lah, ke Bilau Bung Selatan ini maju. Setelah kami selidiki dengan beberapa teman-teman bahwa kualitas SDM-nya itu yang pertama menurut kami, Bang. Jadi untuk meningkatkan taraf keberhasilan suatu daerah itu dilihat dari SDM-nya. Maka kami mempunyai visi ke depan itu SDM yang unggul dan berdaya saing. Nah, semisal apa program yang harus kami tonjolkan nanti ke depannya? Pertama, pendidikan. Pendidikan inilah yang harus kami. Kalau misalkan Bapak ke pinggir-pinggir, duduk di Pinau segala macam, tentu adik-adik di situ tidak tidak mendapatkan pendidikan setara, gurunya juga seperti itu. Jadi hal seperti itu yang membuat kita ketertinggalan. Nah, tapi kan yang pertama yang harus kita perbaiki adalah bagaimana merangkul OKP tadi. Merangkul OKP untuk bergerak sama-sama, Pak, supaya kegiatan kepemudaan Selatan itu benar-benar produktif. Itu yang kami inginkan nanti ke depan. Seperti itu. Jadi kawan-kawan dari KNPI ini sendiri pernah ke dusun-dusun dia? Pernah ke dusun-dusun? Kalau ke dusun-dusun, karena kami baru dilaksanakan musda beberapa hari kemarin, maka belum pernah kami ke dusun-dusun. Tapi kalau misalkan ditanya secara pribadi, maka kami sudah melakukan keliling dari 11 kecamatan tadi. Apa nanya ke jemu dusun? Di dusun dia baru nih. Kapan di dusun? Sebelum uang nih dulu ya bentuk ini pastilah ke dusun-dusun budaya. Betul. Jemu dusun dia. Ya, jemu dusun dia. Minum ke Bang? Nah, Oke, Masya Allah. Minum. Silakan. Masih harus segel ini ya? Aku tuh nak ambil tisu. belum pemirik. Belum pemiring. Kalau pemirik itu kelakar Pak Betul. Masya Allah. Doakan saja. Amin. Bang, Oke. aku nak nanya dikit nih. Pak Cak diceritakah sejarah kepemimpinan KNPI Bengkulu Selatan? Oh, ini kalau sejarah kepemimpinan Pak ya. Banyak orang-orang yang hebat telah menjadi ketua. Misalnya Cik Pridi, Dang Aten luar biasa tuh. Dia menjabat 2 periode. Dari 2015 sampai 2021 pergantian ini. Dan yang saya ingat lagi Rifai Tajudin. Rifai Tajudin itu pernah memimpin. Bahkan ada yang menyampaikan ketua dimisioner kami bahwa beliau ketika menjadi menjadi DPR pada waktu itu salah satunya ada kontribusi KNPI. Nah, itu kata ketua dimisioner kami. Nah, yang terakhir kemarin itu Pak Rudi Sahrizal.
mantan sekretaris daerah pada masa pemimpinan Pak Bowo. Nah, itu sederet nama yang kami ingat, masih banyak lagi sebetulnya Mbak. Banyak lagi ya. Dan itu merupakan kiprah yang luar biasa sampai pada akhirnya menitipkan kepada generasi muda. Kalau dulu KNPI itu nuansanya agak tua-tua kata orang-orang. Jadi di atas berapa tahun, kalau sekarang didominasi benar-benar anak muda semuanya. Anak muda semua. Jadi Umur abang sendiri berapa bang? 24 tahun. Wih, udah ngalap aja deh. Tapi aku bingung mau yang tua-tua ngadap ngaku nih ya. Rada-rada tua kalau dulu Pak. Wajar-wajar saja. Anakku lah seusia kamu. Nah, betul. Evan. Senior. Senior. Tapi dia bangganya senior tua. Jadi berapa periode? Ada yang 2 periode, ada yang 3 periode. Kalau 1 periode itu berapa lama? 1 periode itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Kami nanti habis di masa 2024. Jadi mau 3 tahun, kalau 2 periode 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 periode. Ada yang 3 periode. Sepengetahuan kami belum. Sepengetahuan belum. Baik. Lah bosan pula. Lah bosan. Yang ini hijau ke situ saja. Tahun. Banyak juga hijau lagi. Betul. Jangan Selatan maju. Amin ya rabbal alamin. Abang, kegiatan KNPI sekarang bang, waktu abang jabat, punya kegiatan belum? Oh, kalau misalnya ditanya kegiatan deh. Jadi kegiatan pertama kami kemarin itu pertama silaturahim. Kami tentunya memperkuat silaturahim karena memang KNPI ini sempat vakum 1 tahunan kurang lebih, Mbak. Jadi kami harus memperkuat dulu silaturahim kami dengan beberapa jajaran. Kami temui seluruh stakeholder yang ada. Salah satunya senior kami temui, kami minta arahan. Itu bentuk kegiatan kami supaya nanti ke depan ketika kami melangkah dan membuat program, kami tidak gegabah. Kepala nganti lempung bertemu. Betul. Mulai pagi usah segau kalau. Betul. Kalau kapan sibuk kan? Mau kami ini maju ini. Kontribusi terhadap pemerintah. KNPI. Oke. Ini oke nih ya. Ulah. Kontribusi untuk pemerintah, Pak. Jadi KNPI itu adalah mitra pemerintahan, Pak. Jadi bisa dia mitra pemerintahan, bisa pula dia berdiri sendiri. Jadi misal nih, mitra pemerintahan itu kami berupaya mendukung seluruh program atau visi misi Pak Bupati. Ada kan 11 program tuh. Jadi kami berupaya mendukung agar visi misi itu terlaksana. Nah, tapi bila nanti di perjalanan Pak Bupati atau pemerintahan kita mengalami suatu kesalahan, maka kami bersifat netral. Kami sampaikan kritik dan saran. Kami sampaikan Pak, jangan seperti ini. Alangkah baiknya seperti itu. Jadi ada persoalan-persoalan di situ kami dituntut untuk satu. Jadi tidak mitra lagi kan, Pak. Kami sampaikan kritik. Adapun nanti yang mau menyampaikan kritik maka akan kami akomodir seperti itu. Jadi kalau mendukung kegiatan pemerintah Betul. Mendukung kegiatan pemerintah yang benar. Kalau dia salah, maka kami wajib mengingatkan karena kami sebagai pelopor tadi bukan netral kan? Bukan netral maksudnya. Tapi harus mengingatkan pemerintah. Mengingatkan pemerintah. Itu udah pada dong. Berarti nangka saja dulu kita. Ya ini sebagai betul. Itu kira-kira. Lu ini juga kita sebagai lima tua mengingatkan anak-anak. Nah, betul. Yang anak-anak juga mengingatkan dia tua. Betul. Kira-kira itulah asaku. Nyala lagi, Pak. Nyala lagi. Jadi harapan untuk yang pertama anak muda-muda. Nah, lu kecakup galau di KNPI ini karena yang tergabung di KNPI itu adalah OKP yang dia masuk di OKP. Misalnya masih muda, sekolah aja kelas 3 SMA aja dia kan masuk ini kan muda betul. Dalam organisasi ada juga kan. Dia galak ngebut, dia galak minum-minum. Itu kira-kira lu mau ini ya. Solusi kira-kira jalan keluar. Jadi ada pesan dari ketua demisioner kami Dang Aten. Kata beliau, kunci sukses kepemimpinan itu nanti dilihat sejauh mana anak pemuda Bung Selatan itu masuk dalam organisasi kepemudaan. Jadi agar teman-teman atau pemuda Bung Selatan itu tidak meningkat
kelangkaan remajanya, maka kami berusaha mendorong untuk masuk dalam OKP tadi. Karena di OKP nanti tentu akan dididik, ditempa, diajarkan bagaimana berorganisasi dengan baik. Maka kegiatannya positif, Pak. Jadi kata beliau, kalau kamu itu sukses nanti ke depan, maka bagaimana solusinya mengambil seluruh pemuda tadi untuk masuk dalam OKP tadi. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi mereka kegiatannya positif, apalagi kami himpun di dalam KNPI kami. Otomatis hal-hal yang seperti itu akan sedikit nih Pak ya, sedikit menurun kenakalan remaja di Selatan seperti itu. Jadi dituntut untuk menghimpun kepemudaan itu OKP itu dituntut juga selain dia ke KNPI ya. Iya betul. Seperti misalkan nanti kan kalau di kampus itu ada PMI, ada kami, ada teman-teman situ kan ada IPNU, ada IPBNU. Nah itu alhamdulillah di Bung Selatan mereka benar-benar aktif Pak. Jadi menggait teman-teman pemuda untuk masuk di dalam organisasi mereka dan itu benar-benar produktif. Saya lihat seperti itu. Ini Bang, mangku anak-anak muda yang tertarik ngikut KNPI itu lu mana Syaro? Terikau. Terikau ya? Kan banyak nih tuh aku tuh kan KNPI itu kan berendak mending kepala. Banyak itu betul. Contoh dia sendiri. Betul. Di Jawa. Di Jawa. Kena lu mana mau benar pasti diikut. Betul. Lu aku ngejo kecil. Jauh. Jadi betul kata Bapak tadi, kalau benar diikutkan. Jadi itu dimulai dari kami dulu, Pak. Jadi kami harus memberikan contoh. Dulu. Kami harus jadi figur dulu. Kalau kata orang ini kan, ngikuti dia tuh. Dia dulu manau. Kan kebanyakan seperti itu. Maka segala sesuatu dimulailah dari kami. Kalau kami sudah memberikan kontribusi yang baik, kami sudah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepemudaan, maka secara hati nurani nih, Pak, ya, saya mau ikut bergabung sama mereka. Itu nanti akan panggilan, menurut saya. Kami ikat dengan program-program, misalkan kami mengadakan turnamen di basis keolahragaan, kami melakukan seminar pendidikan, misalkan seperti itu, Pak. Maka teman-teman SMA, kan yang rentan ini SMA, usia-usia SMA, ya. Jadi kalau kami sudah melakukan hal seperti itu, insya Allah ini pandangan saya, maka teman-teman bisa produktif dan bisa menurunkan nilai. Dari kami menjadi kita. Betul. Nah, dari kami menjadi kita. Nah, itu bukan kami saja, kita pula. Kita majukan. Kita majukan. Miris masalah kan mina anak-anak muda lah rusak lah hancur lu lagi ngancur ke motor doa oleh itu kan awak kredit lu modem kan mana motor dari lu mana masuk rumah sakit Sama dengan tak rumah nih miris sekarang. Tahu kata miris. Miris. Ada rumah miris. Oke Bang, untuk pandangan KNPI sendiri kepada pemuda Pulau Selatan. Oke, mungkin nanti teman-teman ini bersuara ya. Bersuara ya. Gantian. Jadi Bang Andre dulu, terus Bung Alfa dan Bung Andre dulu, baru nanti saya menyimpulkan. Kira-kira Bung Andre gimana nih pandangan KNPI? Terhadap pemuda. Muda. Pandang KNPI ya terhadap pemuda Bengkulu Selatan itu gimana ya Bung? Bingung juga jelasinnya kan? Jangan pindah ya Nggak apa ketua aja yang jelasin. Nggak apa. Oke. Dia tadi nganjung memandang. Itu udah salah. Kira-kira harapan KNPI untuk pemuda-pemuda itu. Betul. Jangan saling pandang aja. Kamu saling pandang. Harapan mudah-mudahan. Baca diterangkan. Sebelumnya pula ditunjuk ketuaan kamu nih. Betul. Bahasa nih loh gitu. Bukan gue ngisi ada ketua jadilah benar kerja. Ada kerja masing-masing. Lo mana? Itu Ada kerja masing-masing ini. Baca jadi juru bahasa. Kali ini betul. Kira-kira. Jadi kan kalau harapan kami ini Pak ya, ditanya terhadap pemuda Selatan, khususnya KNPI. Jadi besar harapan kami karena memang nuansa kemudaan ini sudah lama kami rindukan, betul ya Pak. Bukan kami saja, tapi seluruh stakeholder masyarakat Selatan merindukan sebetulnya mana pemuda Selatan. Mana ini banyak yang bertanya-tanya. Jadi tanggapan kami tentulah ketika kami nanti sudah benar-benar aktif, ketika kami sudah benar-benar turun ke lapangan, maka ayo pemuda dukung kami karena kami punya moto nih Pak ya, kolaborasi jadi kunci. Jadi kalau kami seperti Lidi Sapu, kalau
satu lidi itu tidak akan bisa membersihkan semuanya, Pak. Iya. Tapi kalau lidi itu jadi satu kesatuan, maka akan bisa membersihkan seluruh halaman. Itulah yang kami inginkan. Kami, kalau KNPI saja yang bergerak, tanpa seluruh dukungan stakeholder kepemudaan dan seluruh masyarakat Selatan, maka kami tidak akan bisa berbuat. Maka kami punya moto kolaborasi jadi kunci. Ini salah satunya kolaborasinya dengan podcast. Mantap, podcast Pak, betul kan? Luar biasa ini kolaborasi ini Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini tetap jalan. Jadi harapan kami seluruh siswa, seluruh mahasiswa di Selatan berkolaborasi dengan kami. Seperti itu. Seikat seperti sapu, serupun seperti serai. Betul. Luar biasa. Betul Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kawin lagi. Lain cerita umur jadi. Oke. Cerita. Lain cerita. Apa pesan dari abang-abang KNPI sendiri untuk pemuda-pemuda Bengkulu Selatan? Oh, pesan ya. Ya. Tentu pesan kami, harapan kami terbesar adalah bagaimana meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Kalau ditanya, apakah banyak orang hebat di Bengkulu? Khususnya mana? Oh, tentu banyak. Luar biasa banyak. Yang tidak terdata di Bengkulu Selatan ini luar biasa banyak. Tapi mereka bersinar di luar. Nah, alangkah baiknya teman-teman yang punya kapasitas seperti itu, bantulah kami. Dan teman-teman yang di sini, ayo kita juga bersinar. Karena kalau mereka bisa bersinar, maka kita juga bisa bersinar. Jadi, dan kami minta kepada pemerintah berdayakan kami. Dan kami juga mau memberdayakan. Jadi benar-benar kolaborasi konsepnya Pak. Jadi kami mau berdaya untuk bersinar, pemerintah memberdayakan kami supaya Bengkulu Selatan lebih bersinar ke depannya. Supaya kita tidak berdaya. Sekarang ini tidak berdaya. Nah, betul. Berdaya, Pak. Dia berdayakan. Betul sekarang itu tidak berdaya. Mudah-mudahan dengan kedatangan kalian Bisa bisa berdaya. diberdayakan. Amin ya robbal alamin. Nah, yang terakhir juga mau saya sampaikan, Mbak. Kami mohon untuk semuanya, terkhusus untuk pemerintahan, dengarkan suara pemuda. Karena ilmu itu Pak, menurut kami dinamis, terus berputar. Kalau di zaman dulu mungkin ilmu sebatas itu, tapi di zaman kami sudah banyak penemuan-penemuan, teknologi, pengalaman, Pak. Maka jangan pernah berpikir skeptis atau tidak percaya, adalah kodai. Maka kami harap suara pemuda vokal didengarkan karena kebaikan untuk Bengkulu Selatan ke depannya, seperti itu. Itu Pak. Aja sana ibu gua nih mama dengarlah kata-kata pemuda KNPI Bengkulu Selatan ini. Turuti yang benar, capak yang salah. Siap. Ikuti. Kalau ada saran untuk KNPI, tulis di bawahnya. Tapi jangan lupa, mati kata lu abang lu. Jangan lu pundik ke depan lah.